permukaan bintang dikatakan selalu bersifat radiatif karena dari permukaan inilah energi dipancarkan dalam bentuk pancaran radiasi foton. Agar setimbang, sebagai bintang, luminositas atau daya bintang yang dipancarkan sebesar L tidak boleh melebihi nilai maksimum L max yang sebesar 4 pi cgm per opasitas K ini KAF ya, sama dengan 3,2 kali 10 pangkat 4 M per M matahari dikalikan konstanta dibagi opasitas dikali luminositas matahari. Dengan masing-masingnya sudah dijelaskan, di mana M-nya adalah massa bintang dan ini simbol ini adalah massa matahari, luminositas matahari, dan juga opasitas kekedapan ya. Nanti aku jelasin apa itu opasitas. Sedangkan C dan G itu ada konstanta yang biasanya kita udah tahu, itu ada kecepatan cahaya, dan juga G itu ada konstanta gravitasi. Berdasarkan pendekatan empirik dari Massey, mungkin gitu ya bacanya, dan Mayer 2001, hubungan massa luminositas dapat didekati dengan rumus seperti ini yang mereka dapatkan ya. Jika dianggap nilai KAF atau opasitasnya adalah 0,4 meter kuadrat per kilogram, hitunglah massa maksimum bintang menurut pendekatan empirik dari Massey dan Mayer 2001. Nyatakan dalam massa matahari tanpa angka di kanan tanda desimal pecahan atau pecahan ya. Jadi ya tanpa tanda desimal dan tanpa menuliskan satuan. Oke. Seperti itu. Jadi di sini kan kita udah dapat nih, kita udah tahu nih luminositas maksimum itu ini tuh sebenarnya luminositas Eddington ya, Eddington luminosity. Jadi luminositas maksimum itu didefinisikan atau ditulis persamaannya sebagai 4 pi GMC. Ini ketinggalan kecepatan cahayanya, nggak apa-apa, sama aja. Bagi opasitas sama dengan 3,2 kali 10 pangkat 4 M bintangnya ya, dibagi dengan massa matahari dikali dengan 0,4 meter kuadrat per kilogram per opasitas luminositas matahari. Nah, di sini diberitahu jika dianggap opasitas, ini opasitas suatu bintang mungkin ya, atau opasitas apa gitu ya, objek apa. Bintang itu opasitasnya misalkan 0,4 meter kuadrat per kilogram. Nah, opasitas ini apa sih? Opasitas itu kayak kekedapan. Maksud dari kekedapan itu apa? Kekedapan itu anggapannya seperti ini. Jadi definisinya itu kayak seberapa sulit gitu ya. Mungkin ya. Sesederhananya itu definisinya seberapa sulit suatu cahaya melewati medium gitu. Nah, dalam bahasan astrofisika ini banyak dipakai gitu opasitas itu. Yang pertama bisa dipakai dalam membahas tentang evolusi bintang ya. Jadi dalam evolusi bintang dan struktur bintang itu kita bisa memahami transport energi. Nah, ini transport energi ini kalau misalkan opasitasnya itu besar ya, otomatis kalau opasitasnya besar berarti laju agar energinya dipancarkan, energi yang dipancarkan bakal lambat gitu. Energi yang dipancarkan lambat. Karena kan cahayanya sulit dipancarin kan, karena dia kalau misalkan opasitasnya besar berarti mediumnya semakin padat gitu ya, anggapannya seperti itu. Energi yang dipancarkan semakin lambat. Dan sebaliknya gitu ya. Terus kalau misalkan dalam pembahasan ini
luminositasnya itu bisa dianggap seperti ini. Kalau misalkan terdapat radiasi gitu yang dipancarin. Nah, radiasi yang dipancarinnya itu bakal mendorong materi gitu. Bisa dianggap seperti itu jika opasitasnya. Karena gini, ini maksudnya itu kalau misalkan di dalam bahasan soal ini ya, opasitas ketika opasitasnya besar, dia kan otomatis semakin padat kan materinya. Semakin padat, dan akibat semakin padat, cahayanya semakin sulit untuk tembus gitu ya melalui medium ini. Semakin padat materi gitu ya. Nah, kalau misalkan semakin padat materi, maka cahaya dapat mendorong materinya ya, karena dia kan padat. Kalau misalkan opasitasnya sedikit nih, berarti kan semakin longgar kan materinya. Kalau semakin longgar ya udah kebanyakan cahaya mudah menembus kan, nggak bertabrakan dengan materinya. Seperti itu mudahnya ya. Kalian boleh memperdalamnya kembali mungkin ya, searching mungkin ya. Nah kemudian ini kalau misalkan opasitasnya gede, berarti luminositas maksimumnya harus kecil. Karena apa? Karena kalau misalkan tidak bersesuaian antara luminositas maksimum dan opasitasnya, maka bintang bisa meledak gitu ya. Jadi mereka keduanya ini harus saling bersesuaian besarnya. Nah, ini sekarang kita bahas soalnya aja dulu lah ya. Nah, luminositas maksimum kita udah nulis nih. Luminositas maksimum Eddington itu ditulisnya seperti ini. Wait. Ditulis seperti ini. Nah, aku tulis lagi di bawah. Kemudian Massey dan Mayer juga kita tahu mereka bilang bahwa luminositas per luminositas matahari itu sama dengan M per M matahari pangkat 3,1. Nah, otomatis kita tahu bahwa luminositas itu sebanding dengan massa pangkat 3,1 gitu ya. Sehingga apakah di sini di soal meminta hitunglah massa maksimum ya. Massa maksimum bintang menurut pendekatan empirik dari Massey dan Mayer. Nah, otomatis kalau misalkan luminositasnya maksimum ya, maka si masanya juga bakal maksimum kan. Karena mereka bersesuaian gitu ya. Kalau udah maksimum nih, udah paling tinggi nih luminositasnya, maka masanya juga udah paling tinggi gitu ya. Seperti itu mungkin ya, kalau misalkan kalian memahami secara mudahnya gitu ya. Sehingga kalau misalkan aku tulis luminositas maksimum ya, itu M per M sama dengan M per M matahari pangkat 3,1 kali luminositas matahari gitu ya. Nah, luminositas maksimumnya apa? Ini nih, kita tulis yang ini, yang sebelah sini. Karena kita pengen mencari masanya kan. Biar gampang kita pakai sebelah situ. Kita masukin cara mudahnya pakai 3,2. Udah 3,2 kali 10/4 massa per massa matahari gitu ya. Dikali dengan ininya kan opasitasnya 0,4 juga yang dipakai sebesar ini. Nah, maka ini kan jadi bernilai apa? Jadi bernilai 1 kan. Nilainya 1. Ya udah, enggak usah ditulis aja lah ya. Langsung aja kali luminositas matahari gitu ya. Sebelah kanannya massa per massa matahari luminositas gitu ya. Nah, ini kan luminositas maksimum ya, berarti di sini masanya massa maksimum juga. Coret. Ini 3,1 nya ketinggalan. Nah, di sini kita bisa bikin bahwa M per M matahari per M maksudnya M maksimum ya di sini per M matahari itu sama dengan dipangkatin ini kan pangkat 1 ya. Berarti 3,1 dibagi ini berarti 3,1 kurangi 1 ya, berarti 2,1 ya. Itu sama dengan 3,2 kali 10 pangkat 4 gitu ya. Sehingga
kita dapetin bahwa masa maksimumnya itu harus sama dengan berarti ini nggak bisa, sama dengan 3,2 kali 10 pangkat 4 pangkat 1/2,1. Ini kan diakarin pangkat 2,1 ya, dibagi semua, maka ininya hilang di sini. Ini pakai matematiknya aja lah ya, skill matematik kita, terus dikali masa matahari, ya udah. Nah, maka masa maksimumnya kita dapetin bahwa besarnya /, coba aku hitung ya, itu 3,2 kali 10 pangkat 4 pangkat 1/2,1 itu dapat 139,73639 masa matahari. Nah, kenapa dalam masa matahari? Karena di soal mintanya dalam satuan masa matahari ya, nyatakan dalam masa matahari tanpa angka di kanan tanda desimal ya. Jadi tanpa angka. Jadi ya udah, ini bisa kita bulatin mungkin ya. Bisa kita bikin masa maksimumnya. Bisa kita tulis masa maksimumnya. Mau dibulatin ke bawah, berarti kalau dibulatin ke bawah dapat 139 masa matahari. Kalau misalnya dibulatin ke atas, kita dapat masa maksimumnya adalah 140 masa matahari. Tapi biasanya kemarin aku masukin yang ini, bebas sih sama aja, karena dikunci jawabannya bisa 2 ini. Tapi tahun lalu aku pakai yang 140 masa matahari sih masukin, karena ini pendekatan ke atas gitu ya, 0,7 ya, jadi naik ke atas. Seperti itu untuk mengerjakan soal nomor 28. Nah, untuk opasitas mungkin pemahamannya seperti itu. Jadi pemahamannya adalah seberapa sulit suatu cahaya melewati medium gitu ya. Ya, kalian bisa membayangkannya sendiri mungkin ya. Seperti itu. Terima kasih.